Singing. Everybody in the house. Listen to the Joffrey. Mati saja. Enjoy the show. Kini lagu With no judging. tentang sopa panas. Stay watch and listen. Sopa panas. Yeah. Bikin gemas. Bikin reggae dong. Sopa panas. Bikin reggae. Sangat ganas. Sopa panas. Jangan cemas. Awas panas. Sopa panas. Jangan lemas. Oh, sopa panas. Alright. Sofa panas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dalam podcast Sofa Panas persembahan dari KSP Krakatau Sarana Properti, tetap dari Cilegon, Banten. Dan narasumber kita adalah Pak Diki Mardiana, Direktur Operasi dari PT Krakatau Baja Konstruksi. Dan seperti biasa, saya nggak sendirian nih. Ada Bung Joffrey di gitar. Mau istirahat? Mau istirahat. Oke, kacamata bagus tuh. Hah? Ganti lagi kayaknya nih. Ini kemarin nemu Pak. Dan seperti biasa, my best friend. Siapa ya? Lo ya. Oh, Chef Haryo Pramo on the house. Dan kita punya bintang tamu kali ini Young Lex. Bang, makan bang. Ya browsing aja siapa Young Lex, mirip kan? Oke, bos, selamat datang ya. Siap. Selamat datang di Sofa Panas. Selamat datang di Terima Sofa Panas. kasih. Oh, panas, kuning. Kuning. Kayak matahari. Ngomong-ngomong warnanya kuning ya. Krakatau kayaknya biru deh dominannya. Iya, jadi di Krakatau Baja Konstruksi itu ada beberapa khusus hari Kamis harus sportif. Pilihan warna ada kuning, Bebas. ada hijau, ada biru. Saya dari kemarin itu udah pilih yang lain. Sekarang bagian kuning gitu. merah Bapak ada ya? dulu anak band ya? Punya band? Bukan punya band, penggemar band. Penggemar band. Enggak, dia punya band namanya Blue Band. Blue Band. Gitu. Merek nih, bayar nih. Tega dong. Oke, ini Pak Diki Mardiana, Direktur Operasi Krakatau Baja Konstruksi. Iya. Apa bedanya dengan Krakatau Steel? Oke, saya cerita dulu tentang Krakatau Steel, Krakatau Baja Konstruksi, dan Krakatau Sarana Infrastruktur. Ya. Jadi Krakatau Steel itu tentu saja harus mengikuti arahan Kementerian BUMN. Krakatau Steel punya beberapa anak perusahaan. Oke. Nah, anak perusahaan ini sekarang dikelompokkan berdasarkan streamnya masing-masing. Sekarang sudah ada 2 kelompok, namanya subholding ya. Ada 2 subholding di Krakatau Steel yang sudah tampil. Pertama adalah subholding Krakatau Sarana Infrastruktur. Yang kedua adalah Krakatau Baja Konstruksi. Kalau Krakatau Baja Konstruksi bekerja di bidang baja, manufacture, hot. Nah, kalau Hot itu apa? Hot, panas gitu? Iya, kira-kira begitu. Iya. Hot. Isinya di situ buat yang bikin long product, yang bikin pipa, yang bikin coil dan sebagainya. Long product itu apa, keren. Pak? Long product tuh kayak profil, kayak besi beton. Habim. I-beam. Nah, itu bagian situ. Bagian bikin baja lah. Gitu. Yang Krakatau Baja Konstruksi, keluarga ya subholding ini. Sementara subholding yang lain di mana perusahaan ini KSP berdiri, subholding Krakatau Sarana Infrastruktur. Isinya infrastruktur. Ada kawasan, ada listrik, ada air dan sebagainya. Yang ini menguasai infrastruktur, yang ini bajanya saya di sini. Jadi kalau Krakatau Baja diringkas Konstruksi. mungkin Krakatau Baja dan non baja ya. Siap, betul. Kira-kira gitu ya? Betul. Baja dan non baja. Baja dan non baja baja. itu yang infrastruktur ya. Infrastruktur. Jadi kalau secara garis besar, baja, non baja, dan afiliasi. Satu lagi Krakatau Steel Group itu ada afiliasi yang bekerja sama dengan Korea. Oh, kayak dengan Posko Jepang, itu ya? kayak Posko. Itu grup afiliasi. Oke. Basisnya baja tetap. Iya. Nah, Krakatau Baja Konstruksi itu produknya apa aja, Pak?
Yaitu tadi Krakatau Baja dulu kita itu sebelum Suholding namanya Krakatau Wajatama. Produknya apa? Besi beton. Bapak mengenal kan besi beton. Kemudian high beam, E-beam, WF200, WF300. Nah itu yang buat bangunan-bangunan Pak. Bangunan itu Krakatau Wajatama. Sementara kalau Krakatau Pipa Industri produknya pipa. Oke. Pipa. Termasuk tiang listriknya juga. Termasuk tiang ya, listrik. tiang Jadi listrik sekarang ya. itu kalau tiang listrik itu udah lebih ke hilir lagi. Kami itu di Krakatau Baja Konstruksi diberi amanat oleh Krakatau Steel untuk selain mengelola backbone yang seperti tadi, backbone-nya ya pipa, long product tadi, profile, juga kita harus bergerak lebih ke hilir lagi. Hilir itu ketemulah tiang listrik, ketemulah kabel tray, ketemulah honeycomb, ketemu baja-baja yang bernuansa seni. Ya kira-kira begitu Pak. Itu makin ke hilir lagi. Bapak kayak tukang yang digelodok bisa ngejelasin. Kayak bisa ngejelasin jenis pipa nih. Luar biasa. Pernah magang digelodok Pak? Mampir-mampir lah. Iya. Oke. Bisa aja deh. Menarik ya, menarik. Oke. Udah berapa lama Pak di Baja Konstruksi ini? Soalnya kalau saya lihat sepintas kayaknya fasih banget nih. Oke. Jadi gini, kalau saya berbicara tentang KBK, Krakatau Baja Konstruksi sebelum menjadi subholding, dulu ada namanya Krakatau Wajatama. Nah, kalau berbicara Krakatau Wajatama tidak bisa dilepaskan dengan Presiden Soekarno. Jadi Krakatau Steel ini adalah cita-cita dari Pak Karno. Pak Karno betul. Iya. Tahun 1962 Pak Karno membuat proyek namanya Proyek Trikora. Yang disebut Proyek Trikora itu ya Krakatau Wajatama. Jadi Baja Trikora dulu ya. Baja Trikora itu tahun 1962. Nah, gunjang-ganjing politik dan sebagainya, barulah Krakatau Steel berdiri tahun 70. Tahun 1970. Di mana saat itu Krakatau Wajatama belum menjadi perusahaan, baru berupa sebuah divisi. Divisi departemen dari Krakatau Steel. Oh, oke. Seiring berjalannya waktu tahun 92 Krakatau Wajatama dijadikan anak perusahaan. Oke. Jadi tahun 92 Krakatau Wajatama menjadi anak perusahaan Krakatau Steel. Kemudian kapan Krakatau Wajatama menjadi subholding itu tahun 2021. Ini ulang tahun yang pertama, 31 Agustus 2021 Krakatau Baja Konstruksi lahir sebagai subholding kedua di Krakatau Steel. Tentu saja penggantian nama itu adalah merupakan dinamika ya Pak ya. Betul. Dinamika manajemen. Betul. Kemudian juga bentuk kerjasama barangkali. Betul. Dan internal juga. Betul. Jadi saat itu Keren banget deh pertanyaan gue. Ya terus gimana Pak? saat itu memang hampir seluruh anak perusahaan di Krakatau Steel namanya disesuaikan. Jadi kayak KHI menjadi Krakatau Pipe Industri. KWT berubah menjadi Krakatau Baja Konstruksi dan sebagainya. Yang Jadi, saat itu tapi ya poinnya tetap semua Krakatau. semua Krakatau. Iya. Tidak boleh lepas dari Karena ada Krakatau Medica juga kan. Betul. Medica. Oke. Apa yang membuat Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menganggap bahwa Krakatau Steel ini adalah industri yang sangat penting, terdepan. Apa yang diharapkan dari negara dari Krakatau Steel ini? Krakatau Baja maksudnya. Krakatau Baja Jadi ini, Pak. Ha. ini serius Pak. Yoi, panjang nih. Oh, serius, terus serius kan nanyanya? Ya 2 hari. Saya Ini kasih waktu. bisa 3 SKS, 2 semester ini Baja. Keren banget dah. Jadi kalau bapak-bapak berjalan ke negara lain, nggak ada Pak negara maju yang tidak bisa lepas dari baja. Iya. Posko baja itu mother industry Pak. Mother industry. Mother industry. Artinya Pak Soekarno ini memang sudah melihat Betul. masuk dalam wacana 100 tahun Indonesia Merdeka bahwa Indonesia Bahkan membutuhkan. Kami itu kami Krakatau Steel menganggap bahwa baja itu
still as a national power. Oke. Jadi nggak mungkin sebuah bangsa bisa berdiri tegak tanpa didukung oleh pabrik baja. Di Korea bisa tegak seperti itu karena dia punya pabrik baja. Cina bisa menjadi hebat seperti itu sekarang. Setengah produksi baja dunia itu Cina. Amerika punya pabrik baja, Rusia punya pabrik baja. Jadi nggak bisa. Dan Rusia pertama yang masuk sini. Rusia masuk pertama ke sini. Nggak bisa sebuah Cilegon, bangsa itu melepaskan diri dari baja. Jadi kalau ngomong baja tuh jadi punya nilai ideologis, Pak. Jadi paham. Jadi pembangunan gedung, kemudian infrastruktur Indonesia ini harus punya utama yaitu kaki tadi, baja tadi sebagai industri dasar nih. Ya. Pembangunan apa yang nggak butuh baja? Iya ya. Saya juga butuh baja saya. Iya kan? Itu baja juga. Baja ini. Oke. Baju butuh baju maksudnya. Buat beli baju. Baja di dalamnya konkret ada besi beton. Iya, kan? bangun masjid baja. Bangun masjid baja. Apa? Wisma baja dari baja juga. Bangun Monas pakai baja. Baja. Krakatau Baja Konstruksi itu melibatkan juga SDM asing. Melibatkan SDM asing nggak? Sekarang tidak. Awal-awalnya ya? Dulu ya awal-awalnya iya. Dari Rusia banyak, Pak. Sekarang sudah 100% Indonesia. 100%. Udah orang Indonesia ya? Orang Indonesia. Karyawannya ya sekitar yang organiknya itu sekitar 244. Kalau plus BOD-nya jadi 248, nah BOD-nya ada. Oh, yang lainnya outsourcing ya? Yang lainnya outsourcing. Itu dari 244 termasuk karyawan itu. tenaga skill untuk pabrik. Iya, betul. Tadi Bapak katakan Rusia punya pabrik baja, Korea punya pabrik baja, Amerika, Indonesia juga punya. Daya saingnya bagaimana nih Pak? Produk kita dengan ya katanya China is the new America. Itu bagaimana melawan itu arus dunia itu bahwa China ada the new America? Pertanyaannya pertanyaan ini nih, ekonom nih. Betul. Yoi. Hah? Keren ya. Pertanyaan gue keren banget emang. Pusing jawabnya. Pokoknya kita bisa bersaing lah. Nah, gimana tuh Pak? Kita bisa Katanya Cina nih, terus terang saya dari dunia masak perhotelan, saya masak sekarang bisa punya rumah makan, bisa punya restoran karena alat-alat masak dari Cina itu sudah murah Pak. Betul. Nah ini apakah juga berlaku dalam industri baha ini Pak? Itu tantangan kita memang. Tantangan kita menghadapi serbuan impor ya semua, terutama dari Cina, bukan hanya di baja Pak. Terutama dari Cina. Berarti dari Cina. negara lain juga terancam dong, industri-industri Iya. dengan the new America ini. Iya betul Oke. Pak. Memang berhadapan dengan Cina itu memang kita harus punya strategi khusus. Strategi khusus. Kecintaan kepada produk dalam negeri itu menurut saya basis utamanya. Wah sudah pernah Basic dikatakan ya, Pak Harto Basic itu Pak. tentang Basic Pak. Itu jawaban kalau ada orang ngeledek misalnya, mana bisa lo nama Cina gitu. Gila lu lu Cina deh udah gitu. Karena sekarang begitu. Iya. Saya di olahraga banyak banget udah produk Cina. Betul. Mana bisa kita memproduksi massal kalau nggak laku kan? Kalau kita lama-kelamaan kalau produksi massal kan efisien Pak. Iya, jadi makin murah. Makin murah. Iya, Di sana udah bergerak ke masifikasi, udah bergerak ke massal. Kita bayangin kita baja paling se Indonesia berapa sih? 20-30 juta lah produksian baja di Indonesia mungkin ya. 30 juta apa ini? Ton. Oh, Sementara Cina 1 miliar ton Pak. Oh gitu. Sumbernya dari mana itu Pak? Bajanya Cina itu dari mana sumbernya? Mereka punya bahan baku, kemudian ngambil juga bahan baku dari luar Pak. Dari Raw Indonesia materialnya. diambil nggak? Kalau dari Indonesia bukan ironnya, tapi misalnya coalnya, batu baranya itu ngambil. Kalau mereka selain punya bahan baku iron ore, mereka ngambil juga iron ore dari Australia, dari Brazil. Pokoknya Cina ya tahu sendirilah kita mengumpulkan semua kekuatan Cina. Iya, menarik ya. Strategi bisnis dan politiknya Cina lah itu. Ini apa namanya Bro Diki nih, kalau lihat persaingan internasional kan, ada Cina, Rusia, Amerika, Korea sekarang, Jepang juga, Indonesia dalam produksi baja itu kita nomor berapa sih? Secara produksi
Dunia mungkin kita di nomor 15-an lah. Wah, jauh amat Masih ya. jauh. Karena Cina secara institusi, secara negara itu 1 miliar produksinya. Oh, iya. 1 miliar ton per tahun. 1 miliar ton per tahun. Kemudian lari ke negara lainnya, Korea aja udah sekitar 40 juta ton per tahun. Jepang sekitar 60 juta juga. Itu yang Korea itu 30 juta hanya posko. Kalau di total negara Korea bisa 70-an juta juga. Jadi kita memang masih rendah, Pak. Nah, bagaimana strategi menjual produk baja dari Krakatau Steel ini kepada konsumen lokal? Bagaimana cara strateginya, Pak? Di lokal juga banyak kompetitor. Di lokal banyak, di long product banyak. Di long product kalau di bidang saya, di bidang saya di long product itu kompetitornya ada Gunung Garuda, ada Ispat, ada Pak. Ada ya. Tapi kita punya keunggulan kualitas. Kalau berbicara tentang kualitas, kita nggak kalah. Oke. Kalau kualitas baja, baik produk HRC itu yang pelat gitu ya. Yang lempengan-lempengan. Yang tuh ya? lempengan-lempengan yang tebalnya antara 2 mili sampai 25 mili. Kemudian tebalnya yang tipis 0,2 itu sekertas, Pak. Kertas HVS itu 0,2 itu, 0,17 lah kira-kira. Itu secara kualitas kita masuk, Pak. Tapi nggak kalah lah secara kualitas tuh. Cuma memang saya bisa tahu itu dia punya raw materialnya dapat dari mana ya? yang mana? Yang pabrik baja ini. Pabrik baja kita. Kalau kita iron ore, kalau sekarang Krakatau Steel tidak memproduksi baja mentah. Kita memproduksi semi. Jadi kita beli slab, beli billet. Kalau dulu Krakatau Steel punya induknya, Pak. Punya pabrik yang mengelola biji besi menjadi hot metal. Sekarang kita tutup, tapi kita punya Krakatau Posko yang bisnis afiliasi Krakatau Steel. Nah, afiliasi itu memproduksi dari hulu ke hilir. Dari dia punya biji besi. Iya, ngambil biji besi, kemudian direduksi gitu ya sampai menjadi hot metal, kemudian jadi slab, kemudian jadi HRC dan CRC. Kalau Krakatau Steel mengkat produksi hulu, kita beli semi finish dalam bentuk slab dan billet, kemudian kita kelola. Jadi ini kantong kiri kantong kanan, Bos. Gimana tuh maksudnya? Ya duitnya muter-muter situ juga. Kira-kira gitu. Iya. Ya kan? Belaganya aja lo beli tapi ya situ juga gitu. Kira-kira gitu, Bos. Ya, kira-kira. Sekarang kalau produksinya baja konstruksi Krakatau ini ada ekspor juga? Sekarang dulu kita pernah ekspor ke Kamboja ya. Nah, sekarang kita lagi akan menjajaki ekspor lagi ke Malaysia. Malaysia. Mudah-mudahan di tahun ini. Bukannya mereka punya pabrik sendiri Malaysia? Punya, tapi kan semua punya pasarnya masing-masing. Punya. Ada daerah-daerah tertentu yang sama pabrik bajanya dia kurang di openin, kita masuk. Boleh nggak kalau saya bilang Krakatau Baja Konstruksi ini number 1 di Asia Tenggara? Enggak. Masih banyak pesaing lain. Oh, ya? Tapi cita-cita kita seperti yang dicanangkan oleh Pak Silmi tadi malam, Krakatau Steel harus menjadi produsen baja nomor 1 di Asia Tenggara. Itu kita sudah canangkan. Belum. Dulu sempat menjadi Krakatau Steel itu menjadi nomor pertama di Asia Tenggara. Karena setahu saya dalam bicara historisnya nih Pak, pabrik baja itu di Asia Tenggara Indonesia pertama. Betul. Di saat itu kita leading. Nah, kemudian yang lain pada membangun, pada progresif, kita relatif. Kita sibuk politik dulu sih ya. Salah ya? Saya belum sempat mikir cepet. Oke. Gitu. Nah, kemarin pada saat ulang tahun Krakatau Steel yang ke-52 tadi malam, di Road Krakatau Steel kembali mencanangkan bahwa Krakatau Steel harus menjadi produsen baja nomor 1 di Asia Tenggara. Oh, tadi malam ya? Tadi malam dicanangkan. Woi. Optimis, Pak? Optimis dengan apa yang dilakukan sekarang. Kemudian jadi kalau dulu
menganggap Krakatau Steel tuh Krakatau Steel pribadi. Kalau sekarang kan kita udah punya afiliasi. Jadi Krakatau Steel as a group, saya optimis bakal menjadi produsen baja nomor 1 di Asia Tenggara. As a group. Di situ ada Krakatau Steel, ada Krakatau Baja Konstruksi, ada Krakatau Posko. Jadi kita berafiliasi Krakatau Nippon Steel, Krakatau Osaka berkolaborasi dalam satu Krakatau Steel Group, itu akan menjadi Tapi kalau pasar lokalnya udah kuat ya? Udah kuat. Udah kuat ya? Udah kuat. Apa Kita sih? sangat kuat di lokal. Oh, sangat kuat di Sangat lokal. kuat. Jadi saking kuatnya kita price leader lah. Jadi orang lain itu suka ngelirik-lirik harga kita. Oh gitu. Karena nggak berani sama. Pasti mereka tuh lebih di bawah gitu. Karena kalau Karena sama kualitas ya? kita menang. Tapi kualitas juga berbanding harga dong. Iya. Iya kan? Iya. Ada rupa ada harga. Betul. Karena rupanya bagus, kita berani masang harga lebih tinggi. Nah, Di lokal. Iya. Di jadi kalau domestik. kalau kualitas diturunin juga berisiko untuk Iya, betul. tadi apa? Untuk bangunan ya. Kira-kira begitu. Kalau untuk proyek-proyek pemerintah yang sifatnya ini pasti ke Krakatau Steel. Krakatau Steel. Krakatau Steel Iya, nggak berani ngambil Ada dari kolaborasi luar. dengan misalnya militer gitu, produk-produk militer. Kalau untuk Krakatau Baja Konstruksi ini belum, tapi kalau untuk Krakatau Steel pernah. Bahkan kita tuh pernah uji coba bikin tank baja. Oh gitu, Kita dengan sempat pindah. bikin pelat anti peluru. Masih ada stoknya itu, namanya KSW 400 tuh. Kok nggak diterusin, Pak? Karena permintaannya juga Enggak ada. nggak ada. Tapi waktu proyek itu kita serius menggarap itu. Itu di level induk ya di Krakatau Steel. Oke. Mungkin ya dari ini ya, dari si pemakai lebih senang barang impor kali ya. Ya mungkin lebih murah, lebih gampang tinggal beli gitu. Nggak ada riset, nggak ada lead bank ya kan. Panjang lah ceritanya. Sebenarnya kembali ke niat lagi. Kalau saya Bikin bikin kalau udah panjang ceritanya udah nggak kelar-kelar berarti. Saya bisa cerita Krakatau Steel karena sebelum saya bergabung di Krakatau Baja Konstruksi, 20 tahun saya di Krakatau Steel lah gitu. Jadi banyak tahu tentang Krakatau Awalnya Steel. 20 tahun di Krakatau Nah, Steel. Krakatau mau Steel. nanya nih, perdagangan dunia, perdagangan baja dunia internasional, itu iya. kan pasti ada, barangkali mau nanya, ada nggak sih proteksi ekonomi untuk mempertahankan harga dan kualitas kita agar tetap bertahan nih di pasaran nih, proteksi ekonomi. Amerika itu Yoi. supaya baja Cina nggak masuk, berapa teks? 250%. 250%? Kalau baja Cina supaya mau masuk ke Amerika, bayar 250%. Pajaknya. Nah, kita terlalu murah ke Indonesia. Kenapa kita jadi minder gitu, Pak? Bukan minder, orang kita terlalu baik, Bos. Terlalu baik. Dalam skala terlalu baik. Pasti ada bargaining yang politis dong. Nah, karena di Kenapa bisa? telikung sana sini juga iya aja, Pak. Kita Karena paling- terlalu baik. Ya Gimana udahlah. tuh? Kita paling 15%. Pak baju kuning bagaimana Pak menjawabnya? Ya itu kita harus mendorong bagaimana supaya ada proteksi lah, ada proteksi. Ya kumaha, proteksi kok 250% dengan 5% kan jauh banget tuh. Ya kita mencoba mendorong pemerintah agar sekarang kan apa yang dilakukan oleh tim Krakatau Steel di level induk sudah melobi tim perdagangan. Saya pikir apa yang dilakukan oleh tim KS induk itu cukup memberikan awareness kepada pemerintah sehingga pemerintah sekarang lebih peduli. Asalnya cuma 5%, Pak. Oh tadinya 5%. Ya 5%, sekarang udah naik 15%. Mudah-mudahan nanti naik lagi sehingga ya produksi dalam negeri bisa berjaya di dalam negeri gitu. Iya. Nah, sekarang kalau di Cilegon sendiri, kontribusi Krakatau Baja Konstruksi untuk pembangunan kota Cilegon sendiri. Ya. Nah, ini menarik. Kami Krakatau Baja Konstruksi itu bekerja sama dengan para UMKM. UMKM itu usaha mikro kelas menengah Ya, itu. yang lagi hit sekarang nih. Yang UMKM. Kita itu mensupport pembuatan cangkul. Oh, Itu cangkul, Pak. Kami yang bikin, tapi kami bikin bahan dasarnya. Bahan dasarnya sudah mirip-mirip jadi cangkul. Kemudian kita oper ke UMKM.
UMKM dihaluskan. Dicat. Itu Pak Wali tadi Pak Wakil. itu memuji produk-produk UMKM kita. UMKM itu kan harus pakai mesin juga. Iya, mereka punya mesinnya Pak. Kita mengasih bahan bakunya, bahan baku yang sudah mirip cangkul ya. Finishingnya tinggal sedikit lah. Finishing tinggal Jadi sedikit. UMKM itu finishing touch-nya aja. Finishing touch-nya, iya. Begitu. Bagus Pak hasilnya. Bagus. Karena kan presiden sempat marah loh. Pacul dari Cina yang bener aja gitu. Betul. Itu karena himbauan dari presiden itu, akhirnya kita menggerakkan UMKM. Ayo kita bareng-bareng. Kita sekarang dengan beberapa UMKM tuh bangun. Kemudian kita juga dengan UMKM, kalau Bapak Gerobak Soro, iklannya Doyok itu apa buat kelapa sawit. Nah kita juga membina UMKM dengan itu. Bahan bakunya dari kami, platnya dari kami. Tapi kita tidak boleh memberikan bahan baku mentah, Pak. Saya harus mengolah dulu mirip-mirip dengan bahan dasarnya si gerobak. Mereka tinggal Finishing. assembling. Assembling ya? Iya. Kemudian gerobak seorang tuh ada peleknya. Itu rodanya ada peleknya, kita supply bahan bakunya. Mereka jadiin pelek karena dia punya mesin untuk membuat pelek. Bahan bakunya dari kita. Nah, kalau saya tadi dengerin Bapak cerita tentang gerobak, tentang potongan. Cangkul. Nah, saya tuh ngelihat di YouTube, Pak. Ya. Sekarang motong baja tuh pakai air. Bener nggak tuh? Sejak kapan tuh motong baja pakai air, pakai laser cutting? Nah, laser cutting. justru saya mau nanya itu Pak. Saya dengar ada terobosan dari Krakatau Baja Konstruksi. ada alat baru untuk laser cutting ya. Betul. Jadi sekarang kita sudah punya 8 mesin laser cutting. Baru dong ini ya. Baru. Nah, Berapa lama teknologi laser cutting itu bertahan? Atau sebuah teknologi itu bisa bertahan, Pak? laser cutting sekarang lagi sedang hit, Pak. Jadi Oke. gini, perlu saya sampaikan bahwa laser cutting itu di mana bergunanya? Gunanya untuk produk-produk yang still kreatif. Oke. Bukan untuk baja-baja untuk bangunan. Oke, untuk Tapi yang still kreatif. Misalnya saya sekarang bikin masjid. Itu masjid itu seluruh dindingnya terdiri dari ornamen Al-Quran. ya detailing. Lebih dari baja. Dari baja. Oke. Nah, bikinnya pakai mesin laser cutting. Sebelum era laser cutting emang cutting pakai apaan, Pak? Oh, ada plasma cutting, Apa tuh? ada pakai teknologi plasma, Pak. Plasma cutting, kemudian Makan pakai waktu, Bos. oksigen pakai ngelas gitu kan, ada yang biasa di pinggir jalan itulah. Oh, itu sebelum ada Sebelumnya kalau laser cutting. itu udah presisi. Precisely. 0,5 itu bisa diatur gitu, tebalnya Iya, itu iya, bisa. iya, Jadi iya. sangat presisi. Bapak-bapak kalau mau lebih afdol lagi lihat ke tempat Lihat ke saya. pabrik ya? Lihat Boleh ke juga tempat tuh. saya. Menarik. Boleh. Pak Ridi itu Mungkin mau bikin tato di sini dengan laser Nah, cutting itu bisa. laser cutting itu. Itu bukan laser cutting. Itu lain lagi itu. Itu gue lupa tuh namanya. Aduh dulu namanya apa ya? Gue lupa lah. Pokoknya ada tuh namanya. Oke. Tato kan? Iya, itu ada namanya. Ntar gue kasih tahu deh. Iya, iya. Oke, jangan lupa ya. siap. Oke. Ini balik ke laser cutting. Tadi satu contoh misalnya masjid ya. Relief gitu juga bisa ya. Betul. Jadi kemarin kita wayang kulit, ya, bukan wayang golek ya, wayang kulit. Itu kita buat dari baja. Itu detailnya itu pakai laser cutting. Sayang saya nggak bawa Itu nggak contoh-contohnya. berat Pak. Tipis. Buatan mana, Pak? Buatan Alat kita. Oh, laser cuttingnya. laser cuttingnya. Nah itu dia. Nggak boleh tahu. Cina lagi. Oh, Cina lagi. Oh iya, Gitu iya. ya. Cina. Tapi di Indonesia baru Krakatau yang punya itu ya. Ada beberapa tapi kita yang masif kita. Itu ukuran barangkali skalanya ya. Iya. Dan desain ya, tergantung desain. Tahun ini kita rencananya 15. Tahun depan harus udah punya 30 mesin laser cutting. Itu bagus bisnisnya Pak. Bagus. Sudah harus punya mesin 30. 30 mesin Berarti ini tahun bisnis, depan. bisnis Tahun yang ini. menggiurkan, bisnis yang prospektif. Prospektif. Dan Jadi udah lari lah ya, bukan jalan lagi ya. Siap lari. Wih, kenceng bos. yoi. Iya kan? Kalau jalan kan. Ya udah. Saya nggak bawa produknya. Kalau bawa produknya Bapak bakal
terkesima, oh ini baja Nggak ya, kok nyangka bisa ya? Iya nggak nyangka. Saya mengundang bapak-bapak lah sekalian lah lihat sana biar. Iya. Boleh tuh kapan-kapan kita ninjau tuh. Ya lumayan deh. Ha. Gimana, setuju nggak kita ninjau sana? Ya harus ada. aja. Biar ada gambar bagus juga ya nggak? Ya, jadi ada, kita nggak cerita mulu, ada otentiknya. Nah nih laser cutting nih hasilnya. Orang kan yang lihat, Krakatau gawat sekarang. Bapak pernah ada di sini namanya robot transformer ada? Tahu? Nah itu baja semua Pak. Jadi kita ingin membuat bahwa membangun itu selain dengan beton, kita harus ada ideologi lain, Pak. Ideologi baja. Jadi robot itu semuanya baja. Itu kalau Bapak lihat ke transformer itu pada saat 17 Agustus merah putih. Berarti kalau ada hubungan sama Pelni itu Pak? Tentang pembuatan kebutuhan baja untuk membuat perahu besar. Iya, cita-citanya begitu kita. Oh, jadi belum? Iya, kalau Krakatau Steel sudah. Sudah. Oh. Krakatau Steel, Krakatau POSCO itu membuat plat untuk kapal. Oh. Nanti kita juga bikin juga di Krakatau Baja Konstruksi. Dan juga pernah gitu. pernah dibuat tank tadi Bapak bilang ya? Pernah. Pernah ya, tapi karena tidak ada permintaan Itu menarik tuh. akhirnya terhenti. Oke. Pak Bro nih, itu menarik tuh. Karena gini, saya banyak temen di angkatan laut. Iya. Mereka tuh pernah ngeluh. Kenapa sih lu ngeluh melulu soal angkatan laut? Kapal gua kalah lagi nih sama tetangga katanya. Kenapa? Ya tabrakan aja kita udah pecah katanya. Belum ditembak tuh, baru kesenggol udah pecah. Kenapa? Ya dari fiberglass kapal gue katanya. Ya kan? Terus negara tetangga dari baja kapalnya. Kayak gitu-gitu tuh. Jadi kalau gitu Kita bisa ya. Bisa bikin. Itu apa udah ada kolaborasi sama angkatan laut gitu? Belum ya? Mungkin sedang digalang lah, sedang dijajaki. Kasian juga bos angkatan laut tuh. Gimana mau perang, mau nembak gue. Kesenggol aja udah retak kapal gue katanya. Kasian juga Indonesia. Tapi ya itu Krakatau Steel dan Krakatau POSCO tuh rutin mengirim plat untuk pembuatan kapal tuh rutin. Tapi untuk ke Pelni saya ke angkatan laut, apalagi angkatan laut mungkin perlu studi lebih lanjut lah. Iya Pak, kasian Pak angkatan laut kita Pak. Betul Pak. Karena kalau beli dari luar mahal banget. Dan beli tuh kan nggak mungkin. Bodinya aja mesti semuanya kan. Kalau saya sih cita-citanya gini Pak, di tahap pertama kan bodinya tuh baja semua. Kalau baja kita bisa bikin Pak. Krakatau Steel bisa, KPI bisa, KBK bisa, Krakatau POSCO bisa. Nah mungkin mesinnya yang Detailnya gitu ya. mesinnya yang belum bisa. Jadi rangkanya, boxnya kita bikin, mesinnya kita impor. Harusnya bisa itu. Termasuk kapal selam. Selama bodinya itu baja, kita bisa. Bodinya baja, kemudian mesinnya kita impor aja gitu. Karena kapal selam yang terbaik tuh masih Rusia Pak. Iya betul. Berarti baja mereka ya. Ada nggak sih Baja. Pak perbedaan komposisi komposisi itu punya standar internasional misalnya kekuatan baja tekanan sekian apalah bahasa teknisnya, tapi apakah standar Indonesia dengan standar Rusia, standar Amerika, standar Korea, standar Jepang punya satu kesatuan standar kekuatan itu Iya, atau beda-beda Pak? Sama. Sama. Sama Udah standarnya. kompakan ya? Udah kompakan. Jadi kalau kita ngomong SNI sekian, ISO yang IC ya, IC sekian itu udah ASTM sekian, udah tahu itu. Kekuatannya berapa, udah ada standarnya. Kekuatan baja itu ditentukan pertama oleh chemical komposisi, kedua oleh treatment berikutnya. Jadi chemical komposisi Ya. nikelnya berapa, kromnya itu memberikan awalan DNA-nya si baja. Kemudian perlakuan berikutnya Tes fisik. ada heat treatment namanya, menjadi apa itu orang gitu ya, nanti kalau senang olahraga jadi ini. Tapi DNA-nya itu ada chemical komposisinya tuh, ada yang untuk stainless steel, ada untuk apa gitu. Itu ada kalau stainless steel nikel kromnya harus tinggi. Kalau untuk baja ini karbonnya sekian gitu. Itu pertama sekali kalau kita mau membuat baja, chemical komposisi harus ditentukan. Setelah chemical komposisi duduk, baru reduksi. Reduksi itu apa? Reduksi itu menipiskan. Oke. Menipiskan. Misalnya asalnya 200 ditipiskan menjadi 2 mili atau ditipiskan menjadi 4 mili kan beda-beda
Tadi disebut dengan DNA dari komposisi. Chemical komposisi. Chemical komposisi itu awalnya. Bahasa gampangnya sifat Awal. lunak dan kerasnya dan kebutuhan apa gitu kan kira-kira. Betul, betul. Resep lah ya. Betul, resep. Resep cara meracik Betul. baja sehingga baja ini ya gitu gue mau modalkan aja bahasanya bos. Gua ngos-ngosan gue denger lu ngomong. Berikutnya Iya. setelah adonannya pas, cara masaknya. Oh, iya. Kan bisa jadi bumbunya, tapi kalau cara masaknya berbeda, hasilnya jadi beda. Jadi pertama bumbunya harus sama. Ya itu chemical komposisinya harus sama. Habis itu cara masaknya. Iya. Cara masaknya beda, rasanya jadi beda. Tuh ibu-ibu gampang kan memahami baja ini construction kan. Nah kita samakan dengan cara memasak. Cara masak. Jadi intinya sama tuh formula yang penting. Resepnya. Resep. Begitu. Ngomong sama ibu-ibu mana Iya kan? dia ibu-ibunya. Iya biar ibu-ibu juga tahu apa yang Iya, mana dikerjakan. dia kelihatan nih. Hah? Pakai 70-200 bos, lensa jauh. Mas Iya Bro. iya. Soal baja nih pas banget jadi direktur operasional kan. Iya. Kayaknya dari A sampai Z sampai bolak-balik wah udah luar biasa. Saya pengen tahu backgroundnya. Dulu sekolahnya apa sih? Dulu saya sekolah memang metalurgi, Pak. Oh, pantes. Sudah kita pulang aja. Metalurgi. Pulang aja. Ya, udah pulang. Iya. Metalurgi. S1-nya metalurgi, S2-nya MBA. Jadi saya mencoba menggabungkan basic metalurgi ke dalam bisnis. Iya, lagunya gitu. Slayer, metal juga. Metal. Metallica. Oke, iya. Oh, metal. Terus Betul. ITB lagi. ITB. Ya udah kita pulang aja, Pak. Iya. Banyak kan ITB sini ya. Banyak Iya. banget. Banyak orang pintar sini ya. Itu di ITB kumlot pasti ya. Enggak lah. Yang kumlot enggak kerja di KS, Pak. Yang bener. Pak kedengeran. Oh, kerja di luar diambil sama Jerman. Bos, kita minum dulu, Bos. Siap, Minum dulu, Bos. siap. Aduh, ketawa-ketawa gitu bikin haus jadinya. Iya. Enak nih, airnya dari mana sih? Krakatau Baja Konstruksi. Bukan, dari Krakatau ini. Tirta Industri. Tirta Industri. Oh. Krakatau Tirta Industri. Ada logamnya. Gue ngetes lu tuh barusan. Yoi, ternyata gue lupa. Jadi ITB ya? ITB. S2, S3? S2 ITB juga. S3-nya tidak belum. Dan nggak perlu juga ya? Nggak perlu juga. Cukup So, aja. Hidup udah enak sekarang ya? Dinikmati saja lah. Dear op, bos. Dear op. Ya kan, ya minimal sih 3 digit ada ya. Iya. Tapi yang penting bisa lari, bisa badminton, bisa tenis meja itu. Tadi kita ngobrol di luar. Kalau Mas Bro ini senang sport. Betul. Jadi sport lovers lah ya. Sport lover. Apa aja sportnya? Sekarang nih yang lagi rutin lari, sepedaan, tenis meja, badminton lagi rutin. Tenis meja di mana? Tenis meja di pabrik ada. Oh, di Pak. pabrik ada? Jadi saya Jago-jago dong. Iya. Terus sebelumnya saya sepak bola, futsal, basket, voli, apa aja lah yang penting keringetan. Sampai hari ini? Yang rutin sekarang ya itu tadi 4. Sebelumnya sebelum menggeluti lari sepak bola saya renang. Cuma renang karena juga? Bapak nutup KCC-nya saya jadi nggak renang lagi di situ. Nanti saya sampaikan ke Pak Ridi supaya buka lagi KCC-nya jam 6 pagi itu. Ngomong-ngomong soal tadi hobi ya, keren banget. Hobinya olahraga gitu. Tapi saya mau tahu nih Pak, apa sih yang menarik dari logam itu sehingga dulu mengambil jurusan metalurgi Pak? Buat saya metal tuh is just a plate, besi gitu. Saya dulu pernah kerja di format industry Pak. Tukang las di pabrik baja, di pabrik chassis mobil. Saya nggak happy karena belajar saya berhadapan dengan baja benda mati gitu. Saya mau tahu keasikannya, kenapa memilih jurusan metalurgi itu? Itu karena pertama dulu belum paham itu metal. Tapi saya dari kecil itu, saya ingat itu waktu SD. Maaf ya, biasanya saya tuh paling tahu di kelas tuh ya. Tiba-tiba guru nanya gini, apa pabrik baja pertama di Indonesia? Saya kok nggak tahu.
Oke. Ada teman saya jawab, Krakatau Steel. Di mana? Cilegon. Wah, dapat applause dari guru. Oh, gitu. Saya mikir apa itu Krakatau Steel. Sejak saat itu saya pengen bekerja di pabrik baja di Krakatau Steel. Dan kemudian pada saat kuliah, kira-kira apa? Hanya karena itu triggernya. Betul, Pak. Ini Karena itu triggernya, Pak. Itu jadi trigger tuh. Sampai sekarang saya, ini perjalanan takdir pertanyaan itu. Sederhana banget triggernya. Sederhana. Jadi saya merenung gitu ya. Ah. Luar biasa itu pertanyaan guru, kok mengarahkan hidup saya. Emang bos, trigger tuh nggak boleh muluk-muluk. Kita salahnya muluk-muluk sih dulu. gimana dulu? Kita kan dulu, gue pengen kayak dia tuh kalau ntar bini gue tuh cantik, putih, seksi. Itu bukan muluk-muluk. Itu montok-montok. Oke. Jadi seperti sebuah panggilan saya bekerja di Krakatau Steel dan Iya. memilih jurusan metalurgi Ya udah itu. deh. Jadi berarti hidup itu memang kita harusnya ngelakoni ya. Betul. Ya sudah diberikan petunjuk sebenarnya gitu. Kenapa gue jadi ganteng sampai saat ini karena memang Oh itu sih orang tahu semua. iya, jadi emang gue Orang kalau tanya kenapa nggak cewek? Oh yang ganteng itu. ganteng-ganteng serigala. Anyway, balik lagi ke itu Pak, pertanyaan tadi ya metalurgi ya. Metalurgi. Apa sih yang dipelajari di metalurgi itu? Selain kita taunya kan metalurgi metal adalah baja. Terus apa sih yang dipelajari? Asiknya Jadi di mana? material tuh banyak. Oh gitu. Material tuh banyak. Ada metal, ada keramik. Loh, keramik apa hubungannya sama metal Pak? Iya, Pak, material. Oh material. Material Oke. itu banyak. Pertama ada metal, Keramik. ada keramik, ada polimer. Polimer tuh plastik. Oke. Nah, Kayu sekarang- termasuk? Termasuk. Oke. Nah, polimer itu mencoba mencari material sekuat baja tapi ringan. Nah, itu dunia polimer berkembang itu. Termasuk ke serat karbon. Iya, termasuk ke serat karbon. Itu adalah perkembangan dari polimer tadi. Perkembangan dari polimer. Saya balik lagi nih ke metal. Nah, kalau metal itu bahan alam banyak yang logam, Oke. tambang-tambang. Iya, Ada iya. nikel, ada krom, ada baja, ada tembaga dan Itu sebagainya. geologi dong maksudnya. Awalnya geologi di alam, Pak. Kemudian dieksploitasi, ditambang. Nah, di antara barang-barang logam itu ada Fe, kemudian dicampur-campur. Ferrum ya. Nah, kalau metalurgi itu yang mempelajari nikel, krom, baja, besi, emas, semua itu dipelajari oleh metalurgi. Termasuk itu ya aluminium ya. Termasuk aluminium, itu pelajaran metalurgi. Oh, gitu. Kalau pelajaran keramik lain lagi, pelajaran polimer lain lagi. Oh lebih ke raw materialnya. Nah, kalau metalurgi itu ada metalurgi bahan galian, ada metalurgi ekstraksi. Ekstraksi itu gini, bagaimana bahan galian itu diolah menjadi bahan setengah jadi. Kemudian metalurgi fisik yang jadi bajanya. Oh jadi Bapak belajar memisahkan itu? Iya. Mineral-mineral itu. Nah kalau ada title profesor metalurgi itu apa? Dia jago apa itu? Kita harus tanya dia di bidang kan metalurgi dalam lagi Oh, itu Pak. spesialisasinya Ada jadi. spesialnya metalurginya apa? Biasanya ngomong metalurgi ternyata baja. Baja kan bagian dari metalurgi. Metalurgi ternyata korosi. Oh karatan. Ternyata dia jagonya metal di bidang karatan. Oh gitu. Iya. Ini menarik nih bos. Iya. Ya ternyata banyak yang bisa dikupas loh. Iya. Iya Nah, kan? pada saat dulu belajar di ITB tentang metalurgi, Bapak nggak cuma teori dong. Prakteknya di mana sih Pak? Saya nggak pernah tuh lihat di ITB ada panas-panas karena Wah, ada. peleburan. Ada ya? Ada. Oh berarti saya kurang gaul. Di Ada kafe pengecoran. Saya gaulnya di seni rupa dulu. Lo di dapur terus. Oh di mana Pak? Di sebelah mananya itu? Ada pengecoran di kan metalurgi itu ada di jurusan tambang ada, di jurusan mesin ada, itu ada Pak. Ada ya? Ada. Oh jadi tidak hanya praktek tapi juga ini tidak hanya teori tapi praktek Praktik juga. juga, iya. Jadi kalau gitu balik ke Krakatau Baja Konstruksi. Baja itu dari yang paling gede
Sampai yang paling jelimet-jelimet itu ya? Iya, betul. Wih, keren banget ya. Nah sekarang buat the latest technology, baja ini digunakan untuk apa sih? Kita kan tahu konstruksi bangunan gitu, tapi apa sih yang 2022 ini yang paling high tech dari penggunaan baja ini kemana Pak? Biasanya untuk mensupport yang high tech juga Pak. Misal pesawat ulang-alik, Pesawat tempur ya. Oh itu juga pakai industri baja juga? Iya, baja. Itu pesawat Pak. tempur baja juga kan? Baja juga. Jadi baja plus perlindungannya. Kan baja kalau sebetulnya Pak, melayang di laut itu kan terkena korosi. Bagaimana kapal itu tidak terkena karat. Berarti Kan main di komposisi tadi. komposisi plus ada proteksi-proteksi. Oh, apa Ada proteksi pelapisnya? Pelapis gitu Atau supaya di tidak kena karat. campurannya baja itu? Bukan dilapisi. Oh dilapisi, coating. Dilapisi, di coating. Oh, Iya. Terus Teknologi secara coating. bisnis Pak, ke depan nih, ada nggak perencanaan dari Krakatau Baja Konstruksi ini untuk mungkin ekspansi lagi atau diversifikasi atau apa gitu? Jadi gini, Krakatau Baja Konstruksi sebagai subholding sudah mencanangkan di Jogja di bulan Maret 2022 itu kita sudah punya RJPP sampai 2027, sudah punya GBHN lah sampai 2027 bahwa Krakatau Baja Konstruksi AP Baja anak perusahaan Krakatau Baja Konstruksi harus mampu memproduksi 165.000 ton per tahun. Kemudian di sisi KPI juga harus memproduksi 1 juta ton pipa. KPI itu apa Pak tadi? Krakatau pipa. Oke. Kemudian kita juga punya basic lain, Krakatau perawatan dan perbengkelan. KPDP harus menjadi perusahaan yang bisa merawat pabrik, bukan hanya di Krakatau Steel Group, tapi di kawasan industri lain. Itu harus mampu bersaing di kawasan industri lain. Kita punya Krakatau Global Trading, itu satu subholding. Krakatau Global Trading itu harus dalam 5 tahun ke depan harus punya anak usaha harus punya kantor cabang di Singapura misalnya. Jadi kan dia main di trading. Jadi kita tuh satu subholding ada yang main di trading. Kemudian ada yang main di distributor lainnya seperti Krakatau Niaga Industri. Itu juga berusaha menjadi distributor baja paling besar di Indonesia. Wah, Jadi kalau gitu konsepnya udah baik kiri baik kanan ya. iya. Nggak jauh dari itu konsepnya bos, basicnya itu. Gua keluarin tadi balik lagi nih. Betul. Lulu juga yang nikmatin, akhir-akhir gitu kan. Wah top banget ya, itu ke depannya. Ke depan sampai 5 tahun. Plan besarnya tuh kira-kira harus menguasai pasar lokal ya. Betul. Plan besarnya dalam 5 tahun ke depan. Nah ini Krakatau Steel sekarang ini punya pabrik namanya HSM CRM. Kemudian HSM CRM itu nanti akan misalnya akan dipindahkan diafiliasikan ke Korea, ke POSCO. Maka jumlah baja yang diproduksi selama ini sekitar 150.000 ton per bulan oleh HSM CRM misal gitu ya. Itu akan dialihkan amanat itu kepada Krakatau Baja Konstruksi Group. Jadi Krakatau Baja Konstruksi subholding Krakatau Baja Konstruksi harus mampu mendeliver 150.000 ton produk di tahun 2027 sebagai pengganti apa yang sudah dipindahkan diafiliasikan ke Korea, ke POSCO, Ke POSCO, gitu. nah. Kita harus punya gantinya. Jadi bisnis 150.000 ton baja yang selama ini dinikmati oleh Krakatau Steel kemudian pindah ke POSCO itu harus migrasi ke Krakatau Baja Konstruksi Subholding. Targetnya tahun? 2027. Jadi 2027 kita harus bisa memproduksi 150.000 ton baja di Krakatau Baja Konstruksi Subholding. Baik itu di KBK maupun di KPI, maupun di KNI, maupun di KGT dan KPDP. Gitu ya. Iya. Ini sekilas
dari jauh saya ngelihat manajemen menciptakan kompetisi internal ya. Kira-kira gitu ya. Gini. Awalnya silahkan berkompetisi. Tapi ketika sudah saling bertemu di lapangan, diatur. Misal, kan kita makin main ke hilir nih. Saya bikin tower telekomunikasi dan tower listrik. KPDP bikin tower juga. KPI bikin tower juga. Biarin pertama-tama bersaing masing-masing. Nanti sekarang udah mulai dikoordinir. Oke. Kalau yang maju misalnya KBK dapat sekian unit tower, bagi-bagi. Oh gitu. Kalau yang menang KPDP, bagi-bagi. Untuk modular, untuk produk apapun. Itu strategi yang dilakukan di Krakatau Baja Konstruksi Subholding. Itulah yang namanya business group ya. Business group. Jadi harus sinergi. Ini seakan-akan berkompetisi padahal sebenarnya saling bantu. Saling bantu. Ini kan di meja poker aja. Meja poker kan kita janjian kalau menang kita bagi ya. Gitu. Iya. Main mata juga bos. Main mata. Kayak bos. sekarang kita untuk IKN nih, Ibu Kota Nasional, kan lagi bangun dormitory. Tiba-tiba akan ada pesanan 10.000 tempat tidur. Yang hampir dapat proyeknya itu KPDP. Nah, udah silakan maju aja KPDP. Oke. Begitu karena dia punya channel ke sana. Iya. Begitu dapat di dalam kita bagi gimana cara bikinnya nih? Yuk kita keroyok begitu. Lu bikin 5.000, gua bikin 2.000 ya gitu, Pak. Iya. Ya sebetulnya sama aja sama kita kalau bergaul kan. Kan kita sama-sama temen. Lu kan dapat dia. Si kok bagi Masa gua dua. nggak dapat adiknya gitu. Si kok bagi dua. Gitu ya. Iya. Bos, Siap. ini mau nanya nih, tapi jangan marah ya. Iya. Minggu lalu kalau nggak salah saya ketemu dengan Dasrul. Pak Dazul. Krakatau Port. Krakatau Bandar Samudra International Port. Menurut beliau, kontribusi terbesar daripada grup adalah dari Krakatau International Port. Betul nggak? Kalau terbesar kemarin sudah diumumkan, Pak. Hah? Dalam hal net profit, yang pertama itu Krakatau Tirta Industri. Yang kedua Krakatau Port. Yang ketiga grup kami Krakatau Baja. Global Trading. Oh, Global Trading. Nah, kalau begitu saya ingin berbicara tentang kami Krakatau Baja Tama. Krakatau Baja Konstruksi sebagai anak perusahaan. Kami 8 tahun mati. 8 tahun rugi sama dengan Krakatau Steel. Nah, mulai 2020 dilakukanlah transformasi sehingga 2020, 2021, 2022 sudah mulai positif. Jadi kami Krakatau Baja Konstruksi berawal dari negatif. Sementara Krakatau Bandar Samudra sudah positif. Krakatau Tirta Industri sudah positif. Jadi pas kemarin di launching anak perusahaan terbaik, nomor satunya KTI. Nomor 2-nya Krakatau Bandar Samudra KPI, KIP ya, Krakatau International Port. Nomor 3-nya Krakatau Global Trading. Kami memang baru 2 tahun kita untung. Sekarang tahun ketiga 2020, 2021, 2022. Untung ya? Untung. Mulai profit 2020. Berawal dari negatif yang sangat dalam. Bos, itu kan sempat ada suara-suara. Do, re, mi, Hah? fa, sol, la, si, do. Apaan? Suara-suara apa? Aku belum kelar ngomong nih. Ada suara-suara Krakatau sempat tidak berdaya lah. Ada masa-masa tidak berdaya. Betul. Itu yang dimaksud Krakatau Baja itu? Krakatau Steel. Oh, Krakatau Steelnya? Krakatau Steel Indo. Bukan Krakatau Baja ya? Sama, saya ngikut. Ngikut induk. Induk terpapar, saya terpapar. Induk bangkit, kita harus bangkit. Alhamdulillah kita bisa mengimbangi induk. Induk bangkit, kita bangkit. Itu karena apa Pak? Boleh tahu? Mesinnya, SDM-nya, atau... Pengelolaan bisnis lah. Oh. Sampai menimbulkan utang yang banyak gitu ya. Nanti bukan wilayah saya lah menjelaskan itu ya. Iya. Wilayah siapa tuh? Nanti kita biar kita panggil. Harus Pak Silmi aja itu. Biar Lo aja yang manggil. PSK. kayak satu aja itu. Iya. Gitu ya. Jadi sekarang
mesin juga udah modernisasi ya? Belum. Oh belum sekarang? Belum. Yang laser cutting? Oh itu, jadi gini, Krakatau Wajatama itu ada backbone, itu yang produksian hasil dari Rusia, Iya. dibangun di zaman Rusia, itu masih ada itu backbone-nya masih itu. Kemudian kalau kita mengandalkan backbone saja, mati Berat. kita berat. Muncullah yang sekarang fabrikasi. Hilirisasi, termasuk mesin laser cutting. Ini yang memberikan keuntungan. Kalau di sini untungnya cuma 200 rupiah per kilo misalnya ya. Kalau di sini bisa 2.000 sih. Ini herbal lah, herbal ya. Betul begitu. Herbal bos. Tanpa ini mati. Tapi kalau tanpa ini juga ini backbone Pak. Ini nggak bisa ditinggalkan. Iya. Backbone-nya. Waduh, gila nih ngobrol sama Pak Diki. Gue jadi darah merah putih gue jadi. Iya, kalau otak gue panas mikir. Mikirin Enggak, apa namanya? Kita punya segalanya kok di Cilegon nih sebenarnya. Betul Pak. Betul. Iya kan? Gimana ya Indonesia supaya gede nih ya? Kayaknya aduh. Saya Terlalu pikir banyak persoalan negeri nih. kawasan Iya kan? kita itu kawasan Krakatau Steel itu paling lengkap. Paling lengkap punya ya grup Krakatau Steel. Punya pelabuhan, punya rumah sakit, punya air, punya listrik, Nah, punya loh. kawasan, Nggak punya pusing bayar hotel, listrik. Kita Punya lapangan golf, punya lapangan golf. Iya. hotel. Bapak udah ke lapangan sepak bola? Udah lihat. Itu Iya. loh, in term of lapangannya, rumputnya Iya. nggak kalah sama Senayan. Kalah betul. Ya saya yang mangkas saya kemarin. Hah? Cari-cari tambahan mangkas kita. Aduh, jangan gitu dong, aduh. Bener nih. Hujan nggak terendam itu. Gitu ya. Hujan nggak ada genangan air. Tahu di sekolah olahraga soalnya. Iya. Iya. Pak, kapan nih kita bisa ke pabrik? Oh, saya pengen lihat tuh laser cutting. Oke. Saya pengen lihat tuh yang apa pas lagi ngecor baja tuh cuma di TV doang. Saya pengen lihat. Saya pengen pakai baju asbes di situ. Oke. Terus begini foto. Yes, Asik. gue di Krakatau Steel nih. Gitu. Baju asbes gimana? Iya kan kalau ngecor baja kan panas, Bro. Panas. Kayak neraka kan? Iya. Gitu kan. Kayak diketahu aja. Kayak pernah mampir aja. Pengen lihat gitu saya tuh. Di dalam tuh gimana sih rasanya kan? Drum belum bunyi nih. Hah? Drum. Enggak, ntar gue naruh tahu aja di situ. Mateng nih tahu, gitu kan? Pak Diki, makasih ya. Siap. Pak Diki terima kasih bincang-bincangnya. Informasinya Terima kasih. bagus banget nih. Ah. Ya, lu dengar semua ya. Pabrik itu Krakatau Baja Konstruksi punya laser cutting sekarang. Laser cutting, lu bisa bikin apa aja dari baja. Hubungin Krakatau Baja Konstruksi. Ya. Nonton terus podcast Sofa Panas tentang Krakatau Steel dan banyak macamnya karena kita akan mengundang banyak sekali narsum-narsum yang informatif bercerita tentang internal dari Krakatau Steel ini. Dan juga pasti ada bintang tamu dari luar tentunya. Tetap bersama kami, Ari Sudarsono dan saya Chef Haryo di Sofa Panas. Jangan lupa buat kamu-kamu yang mau nonton, mau mendapatkan merchandise dari Sofa Panas, jangan lupa subscribe Sofa Panas YouTube-nya dan juga follow Instagram Sofa Panas. Ya, tetap bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati saja. Everybody in the house, kita nikmati Sofa Panas bersama saya. Oke deh. Ini lagu Hari Pramu dan Hari Sudarsono. Oke, in the house ya. tentang Sofa Panas. Dan jangan lepas, baju kuning jangan sampai lepas, tetap ada bidikannya. Gemas. Ikuti terus podcast Sofa Panas yang bercerita tentang Sofa Panas. Jangan lupa ya warna kuning ya. jangan lupa. Gemas. Sofa Panas. Kalian